Nah, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, ada pepatah yang mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Pepatah ini juga berlaku pada saat kita menabung. Kaya dari recehan, itulah topik perbincangan kita di pagi hari ini. Tentunya bersama saya Chandra Dewi dalam Cerdas 5 Menit. Dan pagi ini saya telah bersama Bapak Jeffrey Key, Chief Agency Officer dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Jeffrey. Selamat pagi Mbak Andra. Pak Jeffrey, ini langsung saja kalau kita berbicara mengenai recehan, ini biasanya banyak sekali masyarakat yang meremehkan uang receh karena tentunya nominalnya cukup kecil ini Pak ya. Tidak jarang yang berpendapat tidak akan kaya dengan mengumpulkan uang recehan. Pandangan Pak Jeffrey bagaimana? Ya Mbak Andra, memang ada kecenderungan nih di masyarakat kita itu lebih sayang kepada uang dengan denominasi besar dan tidak terlalu sayang dengan uang recehan tadi. Mungkin ini karena biasanya kan memang uang recehan itu berat ya, membawanya atau menyimpannya memang lebih sulit dan tidak praktis lah kalau dibawa kemana-mana. Ya. Nah, tetapi dari sisi nilai, tentunya tidak ada bedanya antara uang denominasi besar dengan uang recehan. Kita sering lupa bahwa uang recehan ini ketika kita terima, kita juga taruh misalnya di wadah, di laci, yang kita tidak pikirkan. Sehingga kadang-kadang kita lupa dan kita beranggapan bahwa uang recehan itu tidak berharga. Nah, seberapa penting sebetulnya kita harus menghargai uang receh ini? Mungkin banyak masyarakat yang masih belum paham manfaat dari uang receh ini, Pak. Saya berpikir bahwa kita harus menghargai rezeki. Apapun rezeki besar atau kecil harus kita hargai, harus kita syukuri. Kalau kita tidak bisa menghargai rezeki yang kecil, maka kita tidak akan dipercaya untuk rezeki yang lebih besar. Jadi kita harus mensyukuri apa yang kita dapatkan, walaupun itu recehan. Dan coba kita pikirkan bagaimana yang ada di dalam pikiran anak kita ketika mereka melihat orang tuanya itu tidak menghargai uang. Nah, sadarkah kita, ini agak sedikit berbahaya yang kita harus juga pikirkan. Dengan kita tidak menghargai recehan, maka sebenarnya kita juga berkontribusi terhadap turunnya nilai tukar uang kita. Oke, selain dari nilai dari uang receh yang telah dijelaskan oleh Pak Jeffrey, sebetulnya bagaimana kita harus bersikap terhadap uang receh ini? Karena banyak yang masih menyaksikan, apakah dengan kita mengumpulkan uang receh, kemudian Pak Jeffrey kita bisa berinvestasi dari uang receh, kita bisa membeli proteksi dari uang receh, atau bagaimana? Uang receh itu sebenarnya juga bisa dimanfaatkan untuk kita berbelanja. Dengan mengumpulkan uang receh, kan nilainya sama, seperti saya katakan tadi, nilainya akan sama, hanya mungkin kita sedikit repot dan sedikit tidak praktis membawanya, tapi nilai sama untuk berbelanja. Kita bisa menabungnya, kita bisa menggunakan untuk belanja sehari-hari, ya, untuk belanja nilai barang-barang dengan nilai yang tidak terlalu besar, jadi kita bisa menggunakan uang receh. Apakah bisa diinvestasikan? Jawabannya bisa. Bisa. Ketika kita rajin mengumpulkannya, kita rajin mengelompokkannya, dan kita rajin menukarkannya dengan uang dengan nilai yang lebih besar, maka kita bisa menginvestasikannya. Di mana kita sebaiknya menyimpan uang receh ini supaya berguna? Ketika kita mengumpulkan, mendapatkan uang receh, kita kumpulkan dalam satu wadah. Sehingga wadah itu ketika kapan kita butuh uang receh, kita bisa mengambilnya. Dan jangan lupa bahwa uang receh ini jangan dianggap tidak berharga. Uang receh bisa juga berguna untuk hal-hal yang kita perlukan. Jadi tidak hanya dianggap hilang ya. Mbak Andra, mungkin ini ada kejadian juga yang terjadi di salah satu kota di Indonesia. Ini beberapa waktu lalu ini ada satu orang bapak itu membeli motor dengan menggunakan uang receh. Dia bawa itu satu kantong uang recehnya untuk membeli motor. Nah, apakah tidak bisa membeli motor dengan uang receh? Karena nilainya sama Mbak Andra. Ya. Jadi ini juga salah satu contoh bahwa uang receh juga bisa berguna untuk kita berbelanja dan mengumpulkan uang untuk sesuatu yang bernilai Mbak Andra. Baiklah Pak Jeffrey, terima kasih banyak ya Pak atas waktu dan juga informasi yang telah diberikan. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Andra. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa.